warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada pada mata kuliah fungsi kompleks ya. Untuk kesempatan yang pertama ini pembahasan kita terkait pengantar bilangan kompleks. Di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait eksistensi bilangan kompleks. Baik, silahkan dicek di slide. Dalam berbagai masalah terapan, sistem bilangan real ternyata tidak mencukupi untuk mengkaji permasalahannya. Perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka solusi persamaan tersebut adalah X sama dengan akar negatif 1. Jelas bahwa X sama dengan akar negatif 1, bukanlah bilangan real. Karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan negatif 1 ya, silahkan dicek. Kemudian secara umum untuk persamaan kuadrat ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 tidak akan memiliki solusi ketika nilai dari D-nya kurang dari 1. Di mana D itu adalah diskriminan ya. Nilainya didapat dari B kuadrat dikurangi 4AC. Baik, saya lanjutkan sebagai contoh, carilah solusi dari persamaan kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 4X tambah 8 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Jelas persamaan tersebut tidak memiliki solusi dalam sistem bilangan real. Agar sistem dalam setiap persamaan kuadrat itu memiliki solusi, maka sistem bilangan yang digunakan harusnya diperluas. Perhatikan kembali solusi dari persamaan-persamaan kuadrat di atas. Ya, solusi-solusi tersebut mengandung akar bilangan negatif. Silahkan dicek, jelas akar dari suatu bilangan negatif bukanlah bilangan real. Setiap bilangan yang bukan bilangan real berarti termasuk dalam komplemen bilangan real. Di slide berikutnya, untuk mempermudah penulisan matematikawan, di abad 18 Leibniz memperkenalkan bilangan I sama dengan akar negatif 1. Jadi, akar negatif 4 sama dengan akar 4 kali akar negatif 1, maka hasilnya adalah plus minus 2i. Bilangan seperti ini disebut sebagai bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner ialah bilangan yang dapat ditulis sebagai BI dengan B-nya tidak sama dengan ya anggota bilangan real. Nah, kuadrat dari bilangan imajiner ini adalah I kuadrat sama dengan negatif 1. Selain itu, bilangan real ada jenis bilangan lain yaitu bilangan imajiner. Gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner membentuk bilangan baru disebut bilangan kompleks yang dinotasikan dengan Z. Baiklah, di sini saya akan mengkaji terkait asal usul begitu. Jadi di sana ada runtutan di mana sampai dengan muncul yang namanya bilangan kompleks. Dalam pembahasan selanjutnya kita tahu bahwasanya ketika kita membahas terkait kompleks, maka ada Z sama dengan X ditambah Y ya. Maka dari sinilah di dalam Z sama dengan X ditambah Y di sana ada bilangan real maupun imajiner. Dari mana bilangan-bilangan ini muncul begitu? Jadi kita perlu flashback di mata kuliah ilmu bilangan pada pertemuan sebelumnya begitu, pada semester yang lalu, bahwasanya ketika kita membahas terkait ilmu bilangan maka di sana terdapat bilangan bulat. Nah, di sini saya misalkan ya, di sana tertulis di dalam slide bahwa bilangan bulat di sana ada contohnya 2, kemudian ada negatif 3, ada 6. Ketika pembelajaran dilakukan di sekolah dasar begitu atau di SD, di sana ada misalkan kita punya bilangan 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka bilangan tersebut menghasilkan bilangan positif. Jadi analogi seorang pendidik itu ada banyak ketika menjelaskan konsep penjumlahan tersebut. Nah, jadi misalkan untuk bilangan bulat positif dianalogikan dengan harta, kemudian bilangan bulat negatif dianalogikan dengan utang. Jadi ada 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, maka misalkan kita punya 3 harta, kita tambahkan dengan 3 harta, maka hasilnya adalah 6. Bilangan bulat positif. Kemudian bagaimana jika kita punya 2 dikurangi 5? 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3. Ketika kita menjelaskan kepada siswa kita di sekolah dasar ya, di mana mereka tahap berpikirnya masih berada pada tahap operasional konkret, maka
apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, di sana bisa kita jelaskan dengan analogi seperti yang barusan saya jelaskan, atau bisa dengan cara lain begitu. Salah satunya seperti yang saya presentasikan di sini. Jadi misalkan 2 dikurangi 3 ya, atau misalkan 2 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 3, maka ketika kita punya harta 2 begitu. Kemudian analogi saya dari 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, atau 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3 ya. Kita bisa pilih salah satu. Misalkan harta kita 2 kemudian hutangnya adalah 5, maka apa yang masih tersisa? Yang masih tersisa adalah hutang kita, yaitu negatif 3. Jadi hutang 3 itu sama dengan negatif 3, seperti itu. Nah, disinilah di dalam bilangan bulat terdapat namanya bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif ya. Di dalam slide di sana ada 2, 6 berarti bilangan bulat positif, negatif 3 sebagai bilangan bulat negatif. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan rasional. Ada beberapa bilangan memang seperti 2/3, kemudian negatif 4/5, itu adalah bilangan rasional ya. Jadi bilangan yang dapat direpresentasikan ke dalam A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Jadi seperti 2/3, kemudian negatif 4/5. Nah, di sanalah yang disebut sebagai bilangan rasional. Nah, kemudian ada bilangan lain yang dinamakan irasional. Apa itu bilangan rasional? Di dalam slide di sana ada contoh negatif 3, ada pi, ada ln 2. Di sini kita akan menganalogikan. Jadi saya mencontohkan terkait aplikasi dari suatu segitiga siku-siku, di mana kita akan mencoba untuk mensubstitusikan bilangan-bilangan tersebut, kemudian kita gunakan aplikasi dari teorema Pythagoras ya. Satu sisi, misalkan panjangnya adalah 1 satuan luas, kemudian sisi lain adalah 1 satuan luas. Sisi lain tersebut adalah sisi tegak misalkan. Maka kita dapatkan hipotenusanya adalah akar 2. Nah, disinilah akar 2 disebut sebagai bilangan irasional. Mengapa disebut sebagai bilangan irasional? Apakah ini bisa kita bulatkan ke dalam misalkan bilangan pecahan yang dapat dinyatakan A per B begitu? Nah, ini sudah tidak bisa ketika kita mendapatkan hasil akar akar 2. Maka inilah yang disebut sebagai bilangan irasional. Seperti contoh lainnya di dalam slide ada akar 3, ada pi, ada ln 2. Nah, kemudian ada bilangan lain lagi di mana di dalamnya terdapat rasional dan irasional yang disebut sebagai bilangan real. Kemudian di slide di sini kita sebut lagi ketika kita bicara di fungsi kompleks atau bilangan kompleks ada imajiner. Di mana imajiner tersebut adalah ada akar negatif 3 dan akar pi di dalam contoh. Kita flashback di slide sebelumnya bahwasanya ketika kita punya akar negatif 3, maka ekuivalen dengan akar 3 kita kalikan dengan akar negatif 1. Nah, inilah yang disebut sebagai imajiner. Begitu. Jadi di dalamnya ada suatu bilangan di mana akar negatif 1 itu tidak dapat didefinisikan ke dalam bilangan lain. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan imajiner. Saya ulangi lagi, di sini contohnya adalah akar negatif 3 dan akar pi. Baik, terima kasih pada pertemuan kali ini. Di mata kuliah fungsi kompleks, kita sudah membahas terkait sub pertama yang ada di pengantar ya. Di dalam pengantar, di dalam subnya lagi, saya membahas terkait eksistensi bilangan kompleks ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan dikaji, bisa komen ya di bawah untuk pembahasan selanjutnya, ataupun nanti bisa mahasiswa sekalian cek di lms.ikip.bojonegoro.ac.id. Di sana nanti ada forum diskusi yang bisa kita lakukan untuk membahas terkait materi ini ya. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.